Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Malam ini pertemuan kita yang ketujuh ya, hukum acara pidana. Kita di sini membahas mengenai pembuktian. Oke ya. Nanti jangan lupa di absen ya di e-learning. Kemudian nanti lihat video, linknya akan saya berikan kepada ketua kelas. Kemudian jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum diskusi di e-learning. Oke ya, jangan lupa absen. Baik, kita akan membahas mengenai pembuktian. Nah, di pembuktian ini tujuannya apa? Untuk memperoleh kepastian bahwa apa yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan kepada terdakwa adalah benar ya. Kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara memeriksa mengenai apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi, mengenai mengapa peristiwa tersebut terjadi atau motifnya apa begitu. Kemudian pemeriksaan terdiri dari apa? Nah, yang pertama menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera. Kemudian memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut menggunakan pikiran yang logis ya. Jadi manfaat dengan adanya pembuktian adalah hakim dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi ya, kemudian sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut ya, meskipun ia tidak melihat, mendengar, merasakan sendiri. Oke. Kemudian teori sistem pembuktian. Yang pertama ada teori keyakinan. Hakim mendasari keputusan hanya dengan keyakinan atau perasaannya semata dan kesan pribadi, ya, tanpa terikat oleh aturan hukum tertentu. Kemudian selanjutnya ada positif atau Wetterlich teori, ya, teori positif. Jadi artinya maknanya adalah alat bukti yang dapat diajukan di persidangan ditentukan oleh undang-undang. Jadi hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya ya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum yakin atas kebenaran putusan tersebut. Kemudian selanjutnya teori negatif atau negatif Wetterlich teori ya. Jadi positif Wetterlich teori ditambah keyakinan hakim yang didapat dari alat bukti. Jadi bisa dilihat di pasal 183 KUHP ya, yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ya. Jadi di situ ya. Baik, selanjutnya ini ada Fritz-Bewitz teori. Nanti bisa dilihat di bahan materinya telah saya upload ya di e-learning, silahkan dilihat di pertemuan ke-7 ya. Jadi apa yang diungkapkan dari pembuktian? Jadi ada alat pembuktian ya, benda dan lisan, kemudian penguraian pembuktian, kemudian kekuatan pembuktian, dasar pembuktian, beban pembuktian ya. Kemudian kita membahas keterangan saksi ya, ada di alat pembuktian itu di pasal 184 KUHP. Jadi ada keterangan saksi, ada syarat formil dan material. Kemudian ada keterangan ahli ya. Selanjutnya di pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP itu dibahas mengenai surat. Jadi surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ya. Kemudian ada petunjuk, nanti lihat pasal 188 KUHP ya mengenai petunjuk. Kemudian ada keterangan terdakwa ya. Jadi keterangan terdakwa apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau diklaimnya sendiri ya. Sedangkan keterangan terdakwa di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan didukung alat pembuktian lain. Jadi diamnya terdakwa di dalam sidang tidak boleh diterima sebagai bukti ia mengakui kesalahannya, begitu ya. Kemudian ada putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu terbagi dua jenis, yaitu putusan yang bersifat formil ya. Putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Kemudian putusan yang bersifat material ya, putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir atau ens vonis ya. Nanti bisa dilihat di pasal 191 ayat 1 KUHP ya. Kemudian yang kedua putusan lepas dari segala tuntutan. Selanjutnya ada putusan pemindanaan. Kemudian setelah itu kita membahas mengenai
kewajiban hakim setelah putusan. Nanti bisa dibaca di pasal 197 ayat 1 KUHP ya. Oke. Kemudian ada eksekusi dan upaya hukum. Eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya, atau bahasa Belandanya inkrah van Gewicht ya. Ada artinya apabila baik terdakwa maupun jaksa telah menerima putusan, apabila tengah waktu untuk mengajukan banding telah lewat batas waktu tanpa dipergunakan oleh yang berhak. Kemudian apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali. Kemudian apabila ada permohonan gerasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi ya. Kemudian ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kemudian ada perset atau perlawanan bisa dilihat di pasal 214 KUHP. Selanjutnya ada upaya hukum luar biasa ya. Oke. Ada PK. Baik, nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di pasal 263 KUHP ya. Putusan ingkrah tidak dapat dilakukan PK. Jadi nanti bisa dilihat ya untuk lebih jelasnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya sekarang sedang ada BIMTEK di Kongres Advokat Indonesia, tapi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI. Terima kasih banyak, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semuanya sukses, sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.